Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Siti Khadijah bertemu dengan Nabi Muhammad. Suatu ketika beliau mencari orang yang dapat menjual dagangannya. Maka tatkala beliau mendengar tentang Muhammad sebelum Bitsah yang memiliki sifat jujur, amanah, dan berakhlak mulia, maka beliau meminta kepada Muhammad untuk menjual dagangannya bersama seorang pembantunya yang bernama Maisarah. Beliau memberikan barang dagangannya kepada Muhammad melebihi dari apa yang dibawa oleh selainnya. Muhammad Al-Amin pun menyetujuinya dan berangkatlah beliau bersama Maisarah, dan Allah menjadikan perdagangannya tersebut menghasilkan laba yang banyak. Pada suatu hari, yaitu dikatakan sebelum Nabi Muhammad mengambil upah mengetuai rombongan dagangan ke Syam itu, Siti Khadijah dikatakan telah didatangi satu mimpi yang agak aneh, dan ini menyebabkan beliau segera menemui sepupunya, pendeta atau rahib agama Hanif, Waraqah bin Naufal, atau nama penuhnya Waraqah bin Naufal bin Asad bin al-Uzza bin Qusay al-Qurashi. Malam tadi aku bermimpi sangatlah menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ternyata matahari itu pun turun dan memasuki rumahku. Cahayanya sangat agung, itu membuatkanku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku itu, kata Siti Khadijah. Mendengarkan itu, lalu Waraqah berkata, aku sampaikan berita gembira kepadamu bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang untuk menjadi teman hidupmu. Dia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat, kata Waraqah. Khadijah merasa gembira dengan hasil yang banyak tersebut karena usaha dari Muhammad. Akan tetapi ketakjubannya terhadap kepribadian Muhammad lebih besar dan lebih mendalam dari semua itu. Maka mulailah muncul perasaan aneh yang berbaur di benaknya yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Pemuda ini tidak sebagaimana kebanyakan laki-laki lain dan perasaan-perasaan yang lain. Akan tetapi dia merasa pesimis. Mungkinlah pemuda tersebut mau menikahinya, mengingat umur sudah mencapai 40 tahun. Apa nanti kata orang, karena ia telah menutupi pintu bagi para pemuka Quraisy yang melamarnya. Maka di saat dia bingung dan gelisah karena problem yang menggelayuti pikirannya, tiba-tiba muncullah seorang temannya yang bernama Nafisah binti Munabbih. Selanjutnya dia ikut duduk dan berdialog hingga kecerdikan Nafisah mampu menyibak rahasia yang disembunyikan oleh Khadijah tentang problem yang dihadapi dalam kehidupannya. Nafisah membesarkan hati Khadijah dan menenangkan perasaannya dengan mengatakan bahwa Khadijah adalah seorang wanita yang memiliki martabat, keturunan orang terhormat, memiliki harta, dan berparas cantik. Terbukti dengan banyaknya para pemuka Quraisy yang melamarnya. Selanjutnya, tatkala Nafisah keluar dari rumah Khadijah, dia langsung menemui Muhammad Al-Amin, hingga terjadilah dialog yang menunjukkan kelihayan dan kecerdikannya. Kata Nafisah, apakah yang menghalangimu untuk menikah, wahai Muhammad? Kata Muhammad, aku tidak memiliki apa-apa untuk menikah. Kata Nafisah, jika aku pilihkan untukmu seorang wanita yang kaya raya, cantik, dan bercukupan, maka apakah kamu mau menerimanya? Kata Muhammad, siapa dia? Kata Nafisah, dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Kata Muhammad, jika dia setuju, maka aku pun setuju. Nafisah pergi menemui Khadijah untuk menyampaikan kabar gembira tersebut, sedangkan Muhammad Al-Amin memberitahukan kepada paman-paman beliau tentang keinginannya untuk menikahi Sayyidah Khadijah. Kemudian berangkatlah Abu Thalib, Hamzah, dan yang lain menemui paman Khadijah yang bernama Amru bin Asad untuk melamar Khadijah bagi putra saudaranya, dan selanjutnya
menyerahkan mahar. Setelah usai akad nikah, disembelihlah beberapa ekor hewan, kemudian dibagikan kepada orang fakir. Khadijah membuka pintu bagi keluarga dan handai tawuran, dan di antara mereka terdapat Halimah Asyadiyah yang datang untuk menyaksikan pernikahan anak susuannya. Setelah itu dia kembali ke kampungnya dengan membawa 40 ekor kambing sebagai hadiah perkawinan yang mulia dari Khadijah, karena dahulu dia telah menyusui Muhammad yang sekarang menjadi suami tercinta. Maka jadilah Sayyidah Quraisy sebagai istri dari Muhammad Al-Amin, dan jadilah dirinya sebagai contoh yang paling utama dan paling baik dalam hal mencintai suami dan mengutamakan kepentingan suami daripada kepentingan sendiri. Manakala Muhammad mengharapkan Zaid bin Haritsah, maka dihadiahkanlah oleh Khadijah kepada Muhammad. Demikian juga tatkala Muhammad ingin mengambil salah seorang dari putra pamannya Abu Thalib, maka Khadijah menyediakan suatu ruangan bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar dia dapat mencontoh akhlak suaminya Muhammad SAW. Allah memberikan karunia pada rumah tangga tersebut berupa kebahagiaan dan nikmat yang berlimpah, dan mengharuniakan pada kedua putra-putri yang bernama Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, dan Fatimah. Cukup di sini. Mohon maaf apabila omongan-omongan tadi kebanyakan kesalahan. Dah segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.